Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya. Kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman nih. Dari akunnya Telogodok. Aktivitas mulai bisa, cuma sensasi berdiri lama kayak mau didorong. Apa solusinya mas? Atau dibiarkan, dicuekin saja, tinggal duduk aja gitu mas? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan dari teman-teman, saya sampaikan ke teman-teman ya. Akhir-akhir ini memang saya sibuk ya, saya capek sekali. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar itu tidak bisa langsung saya jawab, saya ketik ya, karena banyak sekali pertanyaannya dan waktu saya itu juga terbatas ya untuk menjawab pertanyaan karena saya juga kerja ya teman-teman ya. Jadi pada saat-saat yang memang waktunya agak santai gitu saya jawab, dan sebagian saya bikin video seperti ini. Dan jawaban saya ini adalah yang murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya bukan dokter, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah mengalami gangguan seperti ini ya. Dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh ya. Simak sampai dengan selesai supaya nanti teman-teman tidak gagal paham ya. Jadi mungkin banyak yang sudah saya sampaikan di video ini, tapi teman-teman masih menanyakannya karena teman-teman itu tidak menyimak ya. Dan semoga saja bisa membantu teman-teman ya untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini ya. Langsung saja ya teman-teman ya, dari akunnya Telogodok. Aktivitas mulai bisa, cuma sensasi berdiri lama kayak mau didorong. Apa solusinya mas? Atau dibiarkan, dicuekin saja, tinggal duduk saja, begitu mas. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ketika kita mengalami gangguan ini itu kan banyak fasenya ya. Jadi di fase awal-awal itu seperti apa, terus teman-teman sudah bisa nih aktivitas, sudah bisa caranya nih bagaimana saya harus beraktivitas. Tapi teman-teman masih merasakan sensasi ya. Masih merasakan yang namanya kadang seperti berdiri itu belum tatak ya, belum napak gitu ya, masih enteng badannya. Terus kalau untuk beraktivitas agak berat sedikit itu masih ngos-ngosan, terus teman-teman itu masih apa namanya cepat capek. Nah, terus teman-teman juga masih kadang merasakan yang pusing, terus teman-teman itu kadang juga masih merasakan yang keliengan gitu. Itu sebenarnya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Teman-teman ingat di fase-fase sebelumnya teman-teman itu bahkan eh, tidak apa bisa melakukan aktivitas seperti sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi teman-teman pernah di fase yang teman-teman itu tidak bisa melakukan aktivitas ya, hanya rebahan mungkin, kalau berdiri sebentar aja rasanya kayak mau jatuh gitu ya. Terus pokoknya nggak karu-karuan lah rasanya seperti itu ya teman-teman. Dan teman-teman sekarang sudah memasuki fase seperti ini, teman-teman nggak usah panik, teman-teman nggak usah takut, lanjut saja untuk aktivitasnya. Cuma dengan teman-teman itu kondisikannya. Jadi untuk penyesuaian itu kita butuh yang namanya kita itu sabar, kita itu telaten. Jadi ya sebisanya dulu ya, jangan buru-buru. Saya harus bisa kayak gini kayak gitu, jangan buru-buru. Hadapi saja dengan telaten ya teman-teman. Rutin saja aktivitas ya, walaupun masih terbatas itu lakukan saja. Jadi solusinya ketika teman-teman sudah di fase seperti ini nggak usah bingung ya, lanjutkan saja aktivitasnya. Memang sensasinya ya kadang nyolek ya, terus kadang itu datang ya, terus kadang nanti hilang gitu ya. Itu memang seperti itu. Di tahap pemulihan, di tahap penyesuaian seperti ini ya, teman-teman jangan kaget ya. Jangan teman-teman itu berpikir langsung, waduh, ini kok seperti ini lagi ya. Waduh, nanti kalau saya aktivitas bagaimana ya? Jangan berpikir seperti itu. Karena saya dulu juga pernah mengalami hal seperti ini. Saya lanjut saja ya, teman-teman ya. Nah, biasanya nanti di 3 atau 4 hari ke depan itu teman-teman akan merasakan yang namanya kayak seperti drop. Aduh, kemarin saya sudah bisa seperti ini kok, saya bisa seperti itu kok, sekarang kok kayak lemah lagi, lemas lagi. Itu juga nggak apa-apa ya teman-teman. Itu biasanya karena kita itu terlalu capek atau kita terlalu ngoyo karena waktu teman-teman bisa aktivitas, teman-teman bisa keluar rumah gitu ya, teman-teman itu mungkin terlalu forsir gitu. Jadi kondisikan saja. Hal seperti ini nggak apa-apa teman-teman ya, lanjutkan saja dengan 3P tetap konsisten. Insya Allah nanti perlahan juga akan membaik ya. Semangat ya. Lanjut lagi dari akunnya M Syahid. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Saya mohon solusinya. Bagaimana cara mengatasi perut terasa panas sampai ke punggung bawah? Nah,
Untuk penderita gangguan asam lambung seperti saya dulu, saya juga mengalami yang namanya kadang sering merasa panas nih di perut ya teman-teman ya, terus kadang juga di punggung nih. Nah, di punggung sini itu pokoknya di bagian belakang sini itu juga kadang panas. Terus kadang panasnya juga berpindah-pindah ya teman-teman, kadang ada di sisi bawah, kadang sampai ke atas ke dada gini ya. Teman-teman jangan takut ya. Hal seperti ini ya, kalau teman-teman memang tadinya sudah diperiksa dan tidak ditemukan sakit lain ya teman-teman, teman-teman nggak usah takut karena memang untuk penderita asam lambung hal seperti ini itu kadang memang dirasakan ya teman-teman, itu kondisi asam lambung kita itu sedang tinggi. Teman-teman coba amati saja ya, sebelumnya mungkin teman-teman itu konsumsi makanan yang mungkin belum cocok, yang itu memicu asam lambung, atau teman-teman juga mungkin teman-teman itu kurang rileks ya karena mungkin ada masalah pekerjaan atau beban-beban pikiran yang lain, itu juga bisa mengakibatkan asam lambung kita itu tinggi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah kaget ya, solusinya ya teman-teman tetap 3P jalankan konsisten ya. Jadi kalau mengalami hal seperti ini ya ini wajar. Untuk penderita gangguan asam lambung mengalami hal seperti ini sangat wajar sekali. Jangan takut ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Mira Fadila ya. Mas, aku mau tanya, kalau kesel atau panik langsung napasnya sesak, gimana untuk solusinya? Padahal sudah 75% tiba-tiba kesel, jadi dada sesak, terus perut panas lagi. Nah, ini ya teman-teman ya. Hal seperti ini ya teman-teman ya, kalau kita itu sudah mulai membaik, kita sudah merasa enak, kita juga selain kita itu tetap masih menjaga 3P ya, kita masih menjaga pola makannya, pola hidupnya, kita juga harus menjaga kestabilan emosi kita ya teman-teman ya. Jadi usahakan, karena emosi ini berpengaruh sekali ya. Jadi ketika kita itu sudah bisa rileks, bisa santai, terus kita terpancing dengan mungkin pemicunya masing-masing orang itu bisa berbeda ya pemicunya ya. Jadi mungkin ada masalah tertentu, atau mungkin dengar kabar yang nggak enak, atau mungkin ada sesuatu yang tidak kita suka gitu ya teman-teman. Intinya hati kita itu terasa kesel, terasa nggak enak, itu juga bisa memicu asam lambungnya nanti naik lagi ya teman-teman ya. Nah terus kalau asam lambungnya naik lagi, berproduksi banyak, sensasinya muncul lagi. Jadi penting sekali teman-teman pahami hal seperti ini ya. Jadi ketika teman-teman sudah mulai enak nih ya, mulai enak, teman-teman juga menjaga sudah pola makannya, pola hidupnya, pola pikirnya ya, teman-teman juga harus kondisikan emosinya ya. Jangan sampai kita itu terpancing dengan hal-hal yang sebenarnya tidak kita perlu gitu ya, dan itu memancing kita emosi, akhirnya yang rugi kita sendiri kan ya teman-teman, muncul lagi sensasinya. Itu yang pernah saya alami dulu seperti itu. Jadi teman-teman coba lebih rileks saja, jadi jangan sampailah terpancing emosi yang malah justru menyebabkan kita itu rugi ya teman-teman ya. Kita sudah enak nanti drop lagi, karena ini berpengaruh sekali menurut saya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman coba lebih rileks saja, santai saja gitu ya teman-teman ya. Lanjut lagi dari akunnya siapa ini, Zukri, saya 4 bulan mengalami sakit radang lambung. Saya mau tanya, makan dan minum rasa mengganjal di tenggorokan, gejala apa itu mas? Nah, kalau teman-teman sudah periksa ya, mungkin teman-teman juga sudah tahu lah pastinya ya diagnosa dari dokter ya. Mungkin kalau teman-teman mengalami asam lambung, yaitu ciri khas gejala asam lambung ya, atau GERD gitu ya teman-teman ya, yang terasa itu dadanya di sini juga kadang panas gitu ya, terus di tenggorokan rasa mengganjal karena asam lambung itu reflux ya, naik ke atas ya teman-teman. Kalau naik ke atas ini mungkin di sini itu kan mengiritasi, jadi kayak ya rasanya itu mengganjal, nggak nyaman sekali. Bahkan ketika kita tidak makan pun, dalam kondisi tidak makan ya, kita misalkan kayak nelan ludah gitu aja, di sini tuh mengganjal terus. Semakin kita rasakan, semakin kita rasa-rasa, itu semakin terasa kuat di sini mengganjalnya ya teman-teman ya. Jadi coba teman-teman itu rileks ya, teman-teman tetap menjaga pola makannya ya, nanti asam lambungnya terkendali. Nanti ini perlahan ini akan membaik juga ya teman-teman ya. Teman-teman juga kurangi nih makanan-makanan pemicu asam lambungnya ya. Kalau misalkan tenggorokan di sini masih terasa mengganjal, ya kurangi makanan-makanan yang berminyak, yang pedas ya. Minumnya usahakan setiap hari itu minum air hangat ya teman-teman ya. Jadi
membantu lah. Kalau saya dulu itu seperti itu. Memang tenggorokan mengganjal ini agak lama ya, yang saya rasakan ini tenggorokan mengganjal ini agak lama. Tapi insya Allah nanti juga perlahan sedikit demi sedikit itu juga membaik. Jadi teman-teman jangan kaget ketika mengalami hal seperti ini, kok tenggorokan saya mengganjal itu lama hilangnya. Ya memang saya dulu pun juga lama ya teman-teman ya. Dan ketika sudah minum obat kayak apa namanya radang di sini aja kadang juga nggak sembuh-sembuh gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan kaget, hal seperti ini sudah umum dirasakan oleh penderita gangguan asam lambung. Solusinya teman-teman tetap menjaga ya, pola makannya tetap dijaga, jangan sampai stres, kita relax ya, kita bantu ya, asupan makanannya itu yang ramah ya, yang ramah di lambung kita dulu, jangan sampai memicu asam lambung lebih tinggi lagi gitu ya teman-teman ya. Kurangi makanan berminyak, pedas, santan, gorengan ya, minumnya air hangat. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat. Sekian dulu, nanti disambung lagi, ini waktunya terbatas ya teman-teman. Insya Allah nanti ini pertanyaannya masih banyak, akan saya sambung lagi ya. Oke, sekian dulu. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman, bisa menyemangati teman-teman dalam menghadapi gangguan ini. Insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh kok, jangan khawatir ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.